i'rab jazm. Alama, itu terbalik kalau itu. Alamatul jazm. Alamat. Ya, di situ dia tulisannya apa? Pakai alif toh? Mana sih? Alamata. Tahu kenapa dia pakai alif? Alamatal jazmi. Kenapa dia pakai alif? Bukan, karena itu musanna, dual. Karena tandanya jazm itu cuma dua. Itu kan dari kata begini. Alamah itu satu toh. Kalau dual alamatan. Nah, kalau jamak alamat. Ini tidak lulus ini. 1, 2, 3 ini. Ini satu tunggal ya. Saya kasih contoh lagi, muslimah. Biasanya kalau muslimah. Kalau dua apa? Matan. Kalau jamak muslimat. Gitu ya. Jadi alamat. Kalau banyak alamat ya, alamatun, alamatani, alamat. Ingat muslimah ya, muslimatun, muslimatani, muslimat, mukminatun, mukminatani, mukminat. Jadi itu bentuk dual yang dipakai di jurus itu, alamatal jazmi. Ketentuannya dual itu, dual dan nanti juga ada isim muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Kalau dia menjadi mudhof, kalau dia sandar, maka nunnya hilang. Saya ulangi. Musanna atau tasniyah, demikian juga dengan jamak muzakkar salim, kalau berposisi sebagai mudhof, maka nunnya hilang. Nah, ini kan ada, ini jadi mudhof ditambah dengan al-jazm, tanda-tanda jazm. Maka hilang nunnya. Jadi alamatal jazmi. Jadi ini berlaku untuk apa? Musanna dan jamak apa? Muzakkar salim. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang muzakkar salim. Sebetulnya ini mulhak ya, tapi tidak apa-apa ya. Saya kasih contoh. Misalnya kata bani. Kalau satu orang itu kan begini toh. Kalau dua berapa? Kalau dua bagaimana? Tinggal tambah alif dan nun, apa susahnya? Oh ampun, ini anak TK tidak lulus. Ibnan, tambah alif dan nun. Kalau satu ibnun, kalau dua ibnan atau ibnain. Kalau jamak, khusus untuk jamak, ini kan sebetulnya alifnya wasal ini. Kalau jamak, jadi bani atau banu, banuna atau banina. Ini kalau marfu ini mansub majrur. Ada dalam Al-Qur'an itu al-malu wal banuna. Nah ini nih. Itu kalau marfu. Kalau mansubnya banina. Ya. Tapi kalau dia mudhaf, nunnya hilang. Nah, ya bani Israil, ya bani Adam. Paham ya? Jadi untuk tasniyah atau musanna juga jamak muzakkar salim atau yang mulhaq seperti ini, kalau dia mudhaf atau bersandar kepada kata setelahnya, maka nunnya hilang. Nunnya dihapus. Alamatal jazmi. Aslinya alamatanil jazmi. Kalau tadi dual apa tadi? Ibnaini toh? Ibnani atau ibnaini. Nah, itu ada di surah Al-Maidah tentang kisah dua anak Adam. Itu ada perintah.
watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Ya, bacakanlah kepada mereka kisah naba abnai, hilang nunnya, naba abnai adam, kan mudhaf. Bacakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam. Watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Nah, itu cerita itu ya, ada yang diminta berkurban, itu qarraba kurbanan ya, keduanya berkurban. Satu diterima, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, tidak diterima dari yang satunya. Gitu ya. Nah, itu pakai redaksi ini. Naba abnai Adam. Aslinya ibnai ini. Nah, ini kan tidak dibaca ini wasal dah. Naba abnai. Aslinya ibnai ini. Tapi karena mudhaf, maka dihilangkan nunnya. Sama juga tadi. Alamatanil menjadi alamatal jazmi. Seandainya saya jar di situ, alam, perhatikan tadi, ini dah, ini dah. Bagaimana kalau saya kasih huruf jar di sini? Bagaimana cara bacanya? Alamat Bagaimana? Min alamatail jazm. Kan alamataini toh, nunnya jadi hilang. Alamatail jazmi. Nah, kebetulan ini contohnya di rofa. Makanya begini. Alamata. Nah, belum masuk mungkin di sini. Alamatal jazmi. Itu sama dengan hadis tentang sholat sunnah fajar itu. Itu bunyinya begini. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, itu bunyinya raqatal fajri. Itu kalau orang bingung kok bacanya raqatal fajri itu apakah dinasab? Bukan. Itu di rofa. Tapi dia sebagai musanna. Jadi tulisannya aslinya itu begini. Bukan begini ya, ini tunggal. Kalau kita begini, raqatal fajri, itu namanya satu rakaat fajar. Tapi kan 2 rakaat di situ, hadisnya itu. Makanya tulisannya begini. Cuman tidak terbaca panjangnya karena langsung ketemu alif lam. Nah, gini. Raqatal fajri. Aslinya itu raqatani minal fajri. Itu raqatani lil fajri. Nah, ini dibaca sambung sama dengan ini ya. Raqatal fajri, 2 rakaat fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, kalau di sini raqatani ya dah dihapuskan karena mudhafun. Ini kan mudhafun. Nah, jangan tanya lagi ya kenapa itu mudhafun. Itu saya bisa gigit spidol nanti itu ya. Jadi raqatani, kemudian dia mudhaf dihilangkan nunnya. Raqat. Sama juga dengan ini. Aslinya alamatani menjadi alamatal jazmi. Qal walil jazmi alamatan. Ya, bagi jazam 2 alamat, 2 tanda. As-sukun wal hazfu. Sukun dan menghapus. Sebetulnya menghapus itu juga nanti terbagi 2 lagi. Ya, tapi oke lah, kita terima dulu 2 ya. Aku mengatakan, ini pensyarah, yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Mungkin atau dapat Anda hukumi satu kata itu majzumah kalau Anda dapati padanya salah satu dari 2 perkara ini. Al-awwal, pertama adalah as-sukun. Nah, maksudnya tanda pertama. Wa huwal alamatul asliyatu lil jazm, merupakan tanda asli untuk jazm. Wasani, yang kedua adalah al-hazf. Wa huwal alamatul far'iyah, yang merupakan tanda cabang. Alikuli wahidati min hatainil alamataini mawadi'u sanazkuruha. Ya, bagi masing-masing dari 2 alamat ini mawadi'u ada beberapa jenis ya. Beberapa jenis kata sanazkuruha yang akan kita sebutkan.
Nah, pertama dulu sukun yang asli. Maudhi'us sukun ya. Qal fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Nah, ini ada istilah baru lagi. Sukun itu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Sahih akhir. Sudah ada buku sharafnya semua? Ada? Nah, bisa dibuka itu. Bisa dibuka. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, Anda fokus ke fi'il mudhari. Ada? Mudhari. Di situ kan ada yaf. Ini kan polanya kan fa'ala yaf'ulu. Ya. Atau fa'ala yaf'alu, terserahlah ya. Kita misalnya yaf'alu atau yaf'ulu, yaf'ilu, ya ada beberapa pola. Kemudian ada lagi nasara yansuru, yansuru. Setelah yansuru apa lagi? Madda, yamuddu. Sana yasunu. Hah? Fokus ke fi'il mudhari'nya saja. Kolom kedua. Fi'il mudhari' itu kolom kedua. Yagzu. Amala ya'mulu. Di bawah lagi fa'ala yaf'ilu darabah yadribu. Nah, saya ambil satu lagi sara yasri, yasri saja ya. Yang ada ya-nya maksudnya. Ya, begini. Perhatikan akhirnya. Ini kalau kita bahas jazm, perhatikan saja di huruf terakhir. Huruf terakhir itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang tidak sahih itu istilah lainnya mu'tal. Ya, sahih. Nah, ini saya kasih contoh sahih. Namanya sahih. Sahih itu sepanjang huruf akhir itu bukan salah satu dari tiga ya. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Ini huruf penyakit ini dalam pembahasan ilmu sharaf. Ini namanya huruf illat, huruf penyakit. Jadi ketika dia ada, dia akan merusak pola kata. Nah, hanya saja kita fokus ke akhir sekarang, ke akhir. Alif, waw atau ya. Semua fi'il mudhari yang ujungnya bukan ini disebut sahih. Nah, yang ini yaf'ulu atau yaf'alu, yansuru, yamuddu, yasunu, ya'mulu, yadribu, yafir. Nah, itu semuanya sahih. Tapi yang ujungnya salah satu dari ini, maka dia disebut tidak sahih. Nah, ini namanya mu'tal. Nah, ini contohnya. Mu'tal. Mu'tal akhir. Mu'tal akhir ya. Mu'talul akhir. Kalau ini sahihul akhir. Nah, perhatikan di ujungnya saja. Ini ada waw Ustaz. Nah, itu jangan diperhatikan dulu kalau pembahasan nahwu, ya. Ini pembahasan sharaf. Nah, perhatikan ujungnya saja. Sepanjang ujungnya itu bukan salah satu dari huruf ini, maka sahihul akhir. Meskipun ada waw di sini atau ada ya, saro, yasiru, itu sahihul akhir. Tapi yang begini, ini mu'tal. Ini mu'tal ya. Ini saro, yasri, goza, yagzu. Ya. Yang sahih dulu, nanti yang mu'tal ya. Yang sahih itu kalau dia dijazm, maka dijazm dengan sukun. Sukun ujungnya. Sukun. Ini sukun. Nah, ini nanti ini sebenarnya disukun juga ya, tapi nanti ada keterangan tambahan. Semuanya disukun sepanjang dia sahih. Nah, kapan sebuah kata itu mengalami jazm? Ada dua keadaan dasar. Suatu kata mengalami jazm apabila pertama didahului oleh amil jazm. Didahului oleh amil jazm. Apa amil jazm itu? Yang paling gampang itu lam dan alam dan lama. Lam dan lama. Nah, itu ya. Sebetulnya ada beberapa, tapi dua ini saja dulu.
gampang. Ada yang juga menambahkan alam, sama saja. Lam atau alam itu sama. Penting antum ingat lamnya. Lama atau alamma sama saja. Jadi itu yang pertama. Suatu kata mengalami jazm apabila apa? Didahului amil jazm. Kemudian yang kedua, dia juga mengalami jazm apabila berposisi sebagai jawab. Jawabus syarat. Jawaban syarat. Nah, yang gampang dulu saya jelaskan yang pertama saja dulu ya, yang gampang. Nanti jawaban syarat pertemuan mendatang. Ya. Yang gampang ya. Dari semua fi'il mudhari kalau didahului amil jazm, misalnya lam, itu semuanya nanti dijazm. Anda bisa baca misalnya alam atau lam ya. Lam yalid wa lam yulad. Yalid. Ya. Itu sahih. Sahihul akhir dari kata walada yalidu. Ini yang macet. Lam yalid. Aslinya yalidu. Walada yalidu. Menjadi yalid. Sukun. Walam yulad. Aslinya yuladu. Menjadi yulad. Walam yakun. Aslinya yakunu. Dari kata kana yakun. Itu sama dengan tadi pola sona. Perhatikan pola sona itu. Sona yasunu. Kana yakunu. Qama yakumu. Qala yakulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia dijazm, dia aslinya itu kan begini. Begini. Tah? Kan yasunu kalau di rofa. Kalau di jazm kan sukun toh? Nah, sulit ini orang Arab baca dua ketemu. Namanya iltiqa'us sakinain. Ketemu dua sukun tuh orang Arab nggak bisa. Maka digabung, hilangkan ini. Yasun. Nah, sama dari yakun. Dari kata kana yakunu. Aslinya kan yakunu gini. Disukunkan ketemu dua sukun menjadi yakun. Yakulu yakul. Yakumu yakum. Gitu ya. Ketemu lam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Ya. Apa lagi? Ada juga di alam. Alam nashrah. Sukun tuh. Alam ta'lam. Dah? Apa lagi? Itu nanti itu berilat, bukan sahihul akhir. Ini kita bahas yang sahih dulu. Alam ta'lam, alam apa lagi? Ya, lam yakun bisa. Aslinya itu lam yakun. Tapi di kasroh karena ketemu sukun lagi kan, terpaksa kasrohnya itu. Lam yakuni. Aslinya lam yakun. Lam yu'min. Lam begitu ya. Pokoknya Anda ingat saja lam atau alamma. Lama juga bisa ya. Lama. Sudah. Oh ya, lam itu tidak ya, lama itu tidak. Kalau dikasih A itu kan berarti pertanyaan, apakah atau bukankah? Alam nashrah, apakah atau bukankah kami lapangkan laka sadrak bagimu dada. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui ya. Kalau dikasih A itu A bertanya ya. Apakah? Baik, itu namanya tanda i'rab jazm sukun. Berlaku untuk satu macam, yaitu fi'il mudhari sahih akhir. Nah, apa saja sahih akhir? Semua yang ada di baris kedua, di kolom kedua itu. Anda perhatikan di situ. Itu semua fi'il mudhari, tapi perhatikan yang ujungnya bukan salah satu dari ini. Kalau salah satu dari ini, maka dia mu'tal.
tidak sahih lagi. Nah, itu nanti masuk tanda i'rab kedua. Ya. Yang penting sudah paham dulu ini. Ini gampang lah ya. Ketemu lam apa? Kalau ketemu sukun, lam kemudian sukun ujungnya berarti itu fi'il mudhari sahihul akhir. Sini beliau kasih contoh yal'ab, yanjah, yusafir, ya'idu, yas'alu ya. Enggak masalah ya. Nah, sekarang kita lihat yang apa hazf. Atau kita baca sedikit lah ya sarahnya biar antum juga bisa latihan lihat. Wa aqul maaf qala fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fi fi'l al-mudhari as-sahih al-akhir. Ya, adapun sukun maka dia menjadi alamat bagi jazm pada fi'il mudhari as-sahihul akhir ya. Ini maaf ini pakai alif lam ya. Sahihul akhir. Wa aqul aku katakan ini pensyarah mengatakan li sukuni maudhi'un wahid. Ya, sukun itu punya keadaan satu. Yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumah. Ya, dia menjadi tanda bahwa kata itu dijazm wa hadzal maudhi'u huwa al-fi'lul mudhari'us sahihul akhir. Ya. Wa ma'na kaunuhu sahihal akhir, maknanya dia sahih akhir itu anna akhirahu laysa harfan min hurufil illati tsalatsah. Bahwa akhirnya bukanlah salah satu di antara huruf-huruf illat yang tiga. Allati hiyal alifu wal waw wal ya, yaitu alif, waw dan ya. Anda ingat saja itu. Kalau kami dulu ingatnya itu awi, ya. Awi. Kalau kita itu sakit kesakitan, nah biasanya awi. Ya. Ya. Wa misalul fi'il mudhari as-sahihul akhir. Di sini contoh fi'il mudhari yang sahih akhir. Ada berapa sih ya? Sahihul. Al-yal'ab, yanjahu, yusafiru, ya'idu, yas'al. Perhatikan ujungnya saja ya. Itu tidak ada tidak ada salah satu dari. Tidak harus ya depannya ya. Di sini kebetulan contoh beliau itu yal'ab, yanjah, yusafir itu tidak harus. Bisa saja nun ya seperti tadi nashrah. Ya bisa saja hamzah, bisa saja ta, bisa saja ya. Anda ingat itu Anita kemarin ya? Anita. Fi'il mudhari itu selalu salah satu dari huruf awalnya. Hamzah, nun, ya dan ta. Itu contoh saja di situ ya. Kita lewat ya. Qal beliau mengatakan lagi yang mawadhi'ul hazf. Nah, ketika membahas sukun beliau nyebutnya maudhi'us sukun, maudhi' tunggal. Begitu membahas hazf mawadhi'. Nah, jamak. Berarti kalau sukun cuma satu, ini yang sahih akhir, fi'il mudhari sahih akhir. Kalau yang hazf berarti ada beberapa, bukan satu, jamak. Ya. Qal ya wa amal hazfu fa yakunu alamatan lil jazmi. Adapun hazf menghapus, hazf itu menghapus ya. Menghapus huruf terakhirnya. Maka dia menjadi tanda bagi jazm fil fi'il mudhari'il muqtalil akhir, pada fi'il mudhari yang muqtal akhir. Muqtal akhir itu tadi apa? Yang ujungnya salah satu dari ini. Nah, ini ya. Yagzu, yasri. Ya, pokoknya semua itu yang ujungnya alif waw atau ya. Coba lihat, situ ada apa saja. Ini ada yagzu ya, di sini ada ini yasri, yaqi, yashwi. Apa lagi di sini ya? Yan'a, yara. Pokoknya semua yang ujungnya itu ini yarda, yakhsha, yauja, yaqwa, yarwa. Yasru. Pokoknya yang ujungnya salah satu dari ini. Itu namanya mu'tal akhir. Nah, tanda jazamnya itu adalah dengan menghapus. Menghapus apa? Ya, menghapus huruf akhirnya. Aku mengatakan, ini pensyarah mengatakan lil hazbi maudhi'an. Hazb itu punya dua tempat. Yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Ya, masing-masingnya itu dia menjadi dalil tanda jazamnya satu kata. Al-maudhi'ul awal yang pertama al-fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Mu'talul akhir. Wa ma'na kaunuhu atau wa ma'na kaunihi mu'talul akhir, dimaksud dia mu'tal akhir itu anna akhirahu harfun min hurufil illatis salasah. Akhirnya itu adalah salah satu dari huruf illat yang tiga. Yal alif wal wa ya, yal alif ya wal wa wal ya. Tiga itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang beliau kasih. Fa misalul fi'il mudhari allazi akhiruhu alif. Contoh fi'il mudhari yang akhirnya adalah alif. Yas'a, yarda. Itu alif ya akhirnya ya. Nah, jangan salah paham lagi. Yas'a, yarda, yahwa, yan'a, yashqa, yabqa.
itu semua diakhiri dengan alif. Misalul fi'il mudhari alladzi akhiruhu waw, yang ujungnya waw ini ya. Yad'u, yarju, yablu, yasmu, yaqsu, yang ujungnya perhatikan. Kemudian wa misalul fi'il mudhari alladzi akhiruhu ya, yu'ti, yaqdi, ya, yastaghshi, yuhyi, yalwi, yahdi. Ya. Kebetulan beliau kasih contoh yang ya semua awalnya. Enggak masalah ya. Nah, sini ada contoh kata yas'a. Lam yas'a aliyun. Tidak panjang lagi. Bukan yas'a tapi yas'a. Pendek aslinya. Mu'tal ya. Nah, misalnya begini. Awalnya itu kan begini. Yas'a. Kan gini toh. Ini diakhiri dengan huruf apa? Alif. Ya, ini alif ya. Nah, yas'a, kemudian dikasih lam. Ini amil jazm. Nah, huruf akhirnya hilang. Yardha. Kalau ketemu yang ujungnya panjang begitu berarti marfu atau mansub. Nah, tapi kalau pendek berarti majzum. Contoh yang tadi sempat disinggung, alam taro. Ya, alam taro kaifa, alam taro annallaha, ya. Itu kan aslinya dari kata ro'a yara. Itu halaman sebelahnya. Ro'a yara ru'yatan wa mar'an. Ah, ini paling bawah. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a. Ro'a yara ru'yah. Nah, kita tahu istilah ru'yah. Ru'yah itu hilal. Ini melihat. Kita fokus ke ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Yara. Ini kalau pelakunya huwa. Kalau pelakunya anta menjadi taro. Nah, kalau anta kan jadi taro. Nah, jadi gini, taro begini. Tah, sebelum ada ini kan. Begitu dia dimasuki amil jazm, berarti taronya sekarang majzum. Majzumnya dengan apa? Hapus. Tidak panjang lagi. Alam taro. Kalau alam ta'lam, itu berarti sahih. Itu Anda ingat-ingat saja tadi. Kalau disukun ujungnya berarti sahih itu. Kalau dia tidak sukun, berarti mu'tal. Nah, gitu ya. Itu jenis yang pertama, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, satu lagi yang terakhir yang gampang juga ini. Al-maudhi'us tsani, jenis kata yang kedua yang dijazm dengan hazf, dengan menghapus, itu adalah al-af'alul khamsah. Itu af'alul khamsah. Allati turfa'u bi subutin nun, yang dirafa dengan tetapnya nun. Ya, wa qad sabaka bayanuha, sudah dijelaskan, ya, sudah disampaikan penjelasannya. Ya, misal contohnya yadribani, tadribani, yadribuna, ya. Ingat kemarin itu pola fi'il mudhari ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'ulina, itu yang merupakan al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kalau dirafa dengan bacaan seperti itu bacaan rafa'nya, ada nunnya. Tapi kalau dia dinasab dan dijazm, dihilangkan nunnya. Nah, misalnya contoh ini ya. Kita pakai lagi lam, paling gampang itu lam. Lam, alam ta'lamu, alam, illam yu'minu. Dalam surah Al-Kahfi ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Gini ya. Hilang nunnya. Aslinya yu'minuna. Ketentuan menghilangkan nun itu jangan lupa dikasih penanda alif ya, alif yang tidak dibaca. Ya. Apa lagi? Lan tuflihu idzan abada. Tapi itu dinasab ya. Lan tuflihu. Kebetulan nasabnya sama dengan jazmnya, sama-sama dihapus nunnya. Ya.
Kalau yang lalu kan lan tanalu, nah, gitu kan? Pakai lan, itu majzum, maksud mansub. Aslinya tanaluna menjadi tanalu. Nah, kalau ini lam yu'minu. Lam apa lagi? Nah, kalau antara tadi sudah itu mu'tal ya. Nah, bukan, itu sahih akhir. Lam yakun. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Selesai nih pembahasan kita, ya. Materinya sudah selesai ya, kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab ya.